cerita itu begitu. Apakah misalnya mungkin apa ya, misalnya masalah dalam cerita ya, cinta yang bertepuk sebelah tangan misalnya, itu termasuk dalam complication. Makanya ada istilah complicated, rumit gitu. Aduh, masalah aku sekarang complicated banget deh gitu misalnya. Kemudian setelah ada masalah biasanya akan ada resolution, akan ada jalan keluar gitu, akan ada jalan keluar, baik itu dari, biasanya sih ada orang-orang ketiga ya yang menyampaikan jalan keluarnya begitu. Kemudian yang terakhir ada reorientation. Ini merupakan penutup cerita yang berisi kesimpulan apakah dia happy ending, konflik antara si Jono dan si Jenny. Kira-kira konfliknya apa ya antara mereka? Ayo Mbak Vi. Klimaksnya itu di bagian complication, antara complication dengan resolution di situ. Cuman ini dipersingkat aja karena biasanya kan ada klimaks, ada anti klimaks begitu ya Mbak. Cuman mereka di sini buatkan bahasanya langsung di dalam complication itu. Biasanya dalam ada masalah kan biasanya pasti ada klimaksnya. Setelah ada klimaks itu baru ada jalan keluar, anti klimaks begitu. Setiap ahli memang mereka menggunakan istilah-istilah yang berbeda, tapi intinya tetap sama begitu. Ya, kalau untuk klimaksnya sebenarnya di complication. Ini resolution ini maksudnya lebih kepada sudah mulai anti klimaks Mbak. Artinya sudah ada penyelesaian, jalan keluar sedikit demi sedikit, sudah ada pencerahan begitu. Setelah itu baru reorientation. Apakah dia happy ending, sad ending, atau no ending? No ending, emang ada ya ceritanya? Oke. Wah, aku paling suka di resolution. Ya benar. Karena resolution itu artinya memberikan suatu memberikan suatu hal baru begitu. Apakah misalnya tadi yang tidak terduga-duga, misalnya kan biasa gitu ya Mbak, kalau ada yang suka kalau ada yang suka baca cerita pasti begitu, atau misalnya suka nonton sinetron, jadi ada pemeran nanti yang akan muncul pemeran baru untuk misalnya menetralkan suasana gitu ya, keputusan jalan akhir. Oke. Sedangkan kalau untuk dominant language features, artinya ini sebagai penanda bahasa. Kalau dalam cerita naratif sudah pasti ya, yang namanya cerita itu kan lampau, udah berlalu, pasti kita menggunakan past tense sebagai grammarnya. Kemudian using action verb, artinya kata-kata kerja yang action itu maksudnya kata kerja yang membutuhkan aksi begitu loh. Misalnya ada perkelahian atau ada apa lagi ya, ada pertemuan misalnya, pokoknya seperti itu yang membutuhkan aksi begitu, atau kata kerja deh yang lebih gampang, see, love. Ya, kalau non ilmiah juga begitu Mbak, tetap pakai past tense karena kan itu sudah berlalu ceritanya. Nanti kita lihat ada teks naratif yang ilmiah dan non ilmiah. Begitu. Kemudian ada chronologically arranged. Ini sesuai dengan yang ini tadi. Generic structure-nya berhubungan ya. Jadi ada kronologisnya. Artinya ada kejadian pertama ini, kejadian kedua ini, alias berurutan seperti kata Mbak Hermini. Benar. Udah mengerti ternyata ya. Saya ngapain ngomong panjang-panjang ya. Oke. Procedure juga. Ini sekilas aja. Silakan dilihat sekilas di bagian procedure ini, di purpose, generic structure sama dominant language features. Kalau ada yang kira-kira tidak mengerti atau susah dimengerti, silakan biar kita bahas sebentar. Kalau ini mah gampang ya. Ayo Mbak, silakan. Misalnya Miss, yang ini apa maksudnya gitu, atau kayaknya nggak ini deh Miss, karena yang pernah saya pelajarin atau yang pernah saya baca begini. Ayo monggo Mbak. Atau kalau sudah jelas kita skip aja, karena saya punya 24 slide loh malam ini. Kok saya unik ya? Waduh. Mbak Vi gimana sih, kok saya dibilang unik? Iya, soalnya lagi nih berubah malam ini temanya apa gitu, jadi siap malam berubah. Oke, next. Mbak Fitri bilang next. Yang lain idem kah? Setuju atau
Oke, good. Ah, anak-anak di translation 6 pinter-pinter. Di skip aja. Di skip aja, ntar dicek sama Bapel, aduh Miss Melva ini yang diajarin apa gitu. Oke, deskriptif. Ya, ini juga silakan coba dicek kalau ini gampang, tadi udah kita bahas. To describe a particular person, place, or thing in detail. Ya, ini kata-kata kuncinya secara detail. Jadi misalnya nih cerita tentang mendeskripsikan pacar atau suami atau anak. Anak saya usianya segini loh, dia itu kulitnya warna ini, rambutnya kriwil-kriwil, cara ngomongnya lucu. Itu sudah nggak mau terlena. Udah ya semester kemarin. Semoga bisa. Aduh, gak ada yang lewat. Nggak apa-apa Mbak Fitri, belajarnya pinter. Pas belajarnya pinter, pas ujiannya enggak gitu ya. Ya nggak apa-apa, daripada dua-duanya nggak pinter gimana yo. Lebih parah. Tapi harusnya sih kalau misalnya belajarnya pinter, karena kan yang diujianin kan juga yang dipelajarin kan ya. Saya belum lihat sih model soal untuk itu, untuk ujiannya. Normal. Tapi nilainya bagus-bagus kan ya? Semester lalu dapat bagus kan, Mbak? Keajaiban Tuhan tetap diharapkan. Oke, alhamdulillah ya, untuk nilainya bagus. Ya sudah kalau begitu. Oke, deskriptif berarti udah oke, no problem. Kita skip ke report. Oke, ini untuk report juga sebenarnya gampang. To present information about something. Jadi kalau didengar kata report itu ingat aja kayak reporter yang di ini yang di reporter TV begitu, yang menjadi pemburu berita istilahnya. Jadi kalau report itu adalah teks yang berhubungan dengan berita. Oke, saya mau tanya, kenapa menggunakan simple present tense kalau untuk dominant language feature-nya? Gosip. Digosok makin sip ya Mbak. Aduh, udah lama gak nonton gosip. Oke, pertanyaan saya untuk di report ini, kan kita itu berupa berita nih teksnya. Kenapa menggunakan simple present tense? Ayo, silakan. Kalau udah belajar juga nih semester lalu, harusnya udah, because terjadi sekarang. Because it happens now, gitu dong Mbak. Oke. Ya, benar ya. Jadi sebenarnya kalau untuk report ini, dia itu adalah biasanya kan baru ya. Beritanya itu adalah baru, berita terkini begitu. Jadi di sini kan dikatakan dominan. Kalau misalnya si reporternya nulis beritanya hari ini dan kejadiannya juga hari ini, biasanya tetap yang digunakan itu adalah present tense. Tapi kalau misalnya beritanya sudah misalnya seminggu yang lalu, baru dia menggunakan past tense. Kalau ini kan kata-katanya dominan, kebanyakan itu menggunakan present begitu. News is new, iya bener. Ya namanya juga news ya Mbak ya. Bener tuh, kalau udah lama mah orang nggak mau baca ntar. Oke. Sampai situ jelas. Ntar satu-satu kita akan bahas di modul selanjutnya. Kalau untuk ini sekedar perkenalan aja. Oke, explanation. Ya, ini tadi kita tiba di bagian yang dianggap sedikit rumit dibandingkan dengan jenis-jenis teks yang lain, yaitu explanation. Oke, mari kita baca. Purpose, tujuan daripada explanation ini adalah to explain the processes, artinya ada berbagai proses, nggak cuma satu, involved in the formation or working of natural or socio-cultural phenomena. Benar ya, dari purpose-nya aja udah sedikit ribet. Ya, tapi jangan pernah terperangkap dengan pengertian atau definisi begitu ya. Misalnya gini nih, kalau saya sih triknya kalau misalnya di purpose baca kok kayak nggak ngerti ya ini maksudnya apa, saya langsung lihat aja ke bagian yang lain, generic structure-nya apa, kemudian yang digunakan untuk tata bahasanya apa begitu. Ntar saya akan mikir-mikir sendiri. Terus kalau ntar lebih gampang,
ada contoh teksnya, baru saya lebih ngerti, oh explanation itu toh begini. Ya, jadi secara singkat dan sederhana, kalau kita ngomongin tentang teks eksplanasi atau explanation, itu yang pasti menjelaskan tentang suatu proses yang berhubungan dengan natural or socio-cultural phenomena. Ini mereka menspesifikasikannya yang berhubungan dengan alam atau dengan sosial, dengan budaya, seperti itu. Jadi intinya tetap menjelaskan proses-proses begitu. Jadi berarti ada beberapa proses yang dijelaskan secara gamblang atau secara jelas. Menjelaskan ya pasti jelas ya. Yang berhubungan dengan alam, socio-cultural, artinya sosial dan juga budaya. Gitu. Ntar kalau masih ngomongin ini mungkin masih bingung, ntar ada contohnya ya Mbak. Sabar. Kalau untuk generic structure-nya, general statement, explanation, closing. Ya, jadi kita bisa menandai suatu teks itu dia itu eksplanasi atau tidak dari yang tiga ini. Jadi untuk di awal-awal biasanya akan ada dulu general statement, artinya akan ada dulu pernyataan umum. Misalnya nih, bumi terbentuk dari, kalau belajar geografi zaman dulu, terbentuknya bumi terbentuk dari lapisan-lapisan atmosfer yang terbagi dalam beberapa jenis, misalnya begitu. Jadi kita udah langsung tahu, oh berarti ini ngomongin tentang bumi dan lapisannya. Itulah dia general statement. Terus yang berhubungan dengan natural, alam gitu. Baru masuk ke bagian explanation, dijelasin tuh dijelasin lapisan-lapisannya apa-apa aja, fungsinya apa-apa aja begitu. Kemudian ya pernyataan secara umum, yaitu di general statement. Kemudian di bagian ketiga baru closing. Selalu ada closing, penutup begitu. Tapi bukan berarti kesimpulan, karena kan dia ngejelasin tuh. Jadi di bagian terakhir tadi penutup misalnya menyatakan bahwa bagaimanapun itu bumi adalah tempat tinggal bagi makhluk hidup yang harus kita jaga kelestariannya, misalnya begitu. Itu untuk di bagian closingnya. Bingung atau bisa? Bisa atau bingung? Jadi kalau saya tanya nih, jadi bedanya dengan deskripsi? Buat karangan explanation. Oke. Berarti bisa dong ya Mbak, di semester 3 loh udah disuruh buat karangan. Ya, yang penting intinya itu aja. Kalau misalnya di explanation, dia itu menjelaskan tentang proses yang berhubungan dengan alam, biasanya ya yang berhubungan dengan alam, sosial, atau budaya. Jadi yang perlu kita lihat, atau kalau mau buat karangan tuh kita harus mulai dengan pernyataan umumnya dulu. Misalnya kita mau cerita tentang apa nih, mau menjelaskan tentang apa gitu. Kemudian baru kita explain, kita jelasin satu persatu. Kemudian ntar terakhir ada closingnya. Baru inget sekarang ya. Berarti harus ini loh Mbak, harus di apa istilahnya ya, harus dipancing ya istilahnya ya. Harus dipancing-pancing dulu. Ya, fakta yang akurat benar, kemudian harus mendetail benar. Itu semua benar, tapi harus dibedain ya Mbak dengan deskripsi. Kalau deskripsi kan kadang ada yang bilang loh, apa bedanya dengan deskripsi? Kan itu juga toh tetap ngejelasin secara mendetail. Nggak ada closing, bisa. Terus tadi kan dari purpose-nya juga menyatakan bahwa biasanya dia describe something, place, person gitu. Itu bedanya ya. Kemudian dominant language features: simple present, action verb, passive voice, noun phrase, adverbial phrase, technical terms, general and abstract noun, conjunction of time. Explanation kebanyakan tentang ilmu pengetahuan, iya bener. Dan teks resmi begitu sih Mbak. Artinya misalnya kita kalau ada yang suka nonton Geographic Channel,
menjelaskan tentang bumi, tentang sumber daya alam begitu. Itu adalah explanation. Discovery ya, Discovery Channel. Tadi ngomongnya apa ya? Geographic ada nggak sih Mbak? Ada ya, seingat saya ada ya. Bisa juga tentang pencemaran udara. Aduh pinter, nggak sia-sia nih udah belajar di semester lalu. Iya seperti itu. Itu kalau untuk explanation. Tenang. Nanti akan ada modul, aduh saya lupa di modul berapa ya. Pokoknya ada deh di modul, kalau nggak di modul 6, modul 7 gitu, kita belajar tentang explanation, khusus explanation. Oke, lanjut. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Analytical exposition. Ya, ini kita ngobrolin tentang exposition, Mbak. Teks eksposisi. Purpose-nya to reveal the readers that something is the important case. Artinya untuk memberitahukan pembaca bahwa sesuatu itu, bahwa ada sesuatu yang penting gitu loh. Generic structure-nya thesis, arguments, dan conclusion. Thesis itu sama dengan introduction ya, cuman dia penggunaan bahasanya beda sama dengan introduction. Atau yang tadi kan ada kalau naratif pakai orientation, jadi dia beda jenis teks, beda generic structure gitu. Dominant language feature-nya ini. Jadi exposition ini Mbak ada dua ya, analytical sama satu lagi hortatory. Ini sekilas aja sih, tidak terlalu tidak terlalu memusingkan kok. Ada hortatory. Purpose-nya to persuade the readers that something should or should not be the case or be done. Ya, saya mau tanya dong kalau untuk ini. Jadi bedanya analytical dengan hortatory apa? Ini sama-sama memberikan info kepada pembaca bahwa ada sesuatu yang penting gitu loh. Eksposisi, diekspos gitu loh. Menjabarkan, iya benar. Menjabarkan exposition, atau langsung aja saya kasih bahasa Inggrisnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan bahasa sendiri. Kira-kira bedanya apa antara analytical dengan hortatory exposition? Ngerti nggak ya kalau misalnya ada penjelasan begini langsung diterjemahkan, kira-kira apa itu bedanya? Aduh, suaranya kecil ya, bentar ya, saya gedein lagi volumenya. Oke. Halo Mbak Fit, sudah lebih jelas kah? Yang komplain suara dari kemarin Mbak Fitri aja. Oke. Ya, jadi pertanyaannya tadi kan di exposition ada dua jenis. Yang pertama itu analytical exposition dan hortatory exposition. Jadi pertanyaan saya ini kan dijelasin nih, bedanya apa sih antara yang dua? Jadi kalau misalnya baca, bukan kalau misalnya, tolong dibaca, silakan dibaca. Terus pengertian Mbaknya gimana sih bedanya antara analytical dengan hortatory? Karena keterangannya di sini begitu. Cara dan hasil. Cara itu benar, tapi kalau yang hasil kayaknya belum deh Mbak, bukan itu. Ya silakan dibaca dulu. Penyelesaiannya, bukan juga. Coba dibaca pelan-pelan.